Siap, 1. Dua, bersalam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, duduk kembali dan saya hormati. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Untuk ke sekolah tidak ada kendala? Tidak ada. Baik, kalau begitu Ibu periksa kehadirannya dulu ya. Asrum, Asbar, Hadir, Bu. Udin, Hadir, Bu. Asrar, Hadir, Bu. Wandi, Hadir, Bu. Lisa, Hadir, Bu. Ayudia, Hadir, Bu. Kusna, Hadir, Bu. Putri Anissa Maharani, Hadir, Bu. Nurindayanti, Hadir, Bu. Reni Puspita, Hadir, Bu. Nur Fadila, Hadir, Bu. Mustika Dewi, Hadir, Bu. Ayu Lestari, Hadir, Bu. Aulia Citra, Hadir, Bu. Hayati, Hadir, Bu. Randy, Alfa, Alfa ya? Berarti Randy hadir. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin menanyakan kembali tentang kesepakatan kelas kita. Ada yang masih ingat kesepakatan kelasnya? Ada yang masih ingat? Atau dilupa lagi? Lupa lagi? Oke, kalau begitu Ibu ingatkan kembali ya. Jadi kesepakatan kelasnya kita itu
Bisa dibaca di depan ya? Bisa, Bu. Bisa. Oke, kalau begitu silakan dibaca ulang dulu. Meskipun ini materi sudah Ibu sampaikan sebelum-sebelumnya, tapi untuk mengingatkan kalian kembali, tetap harus diingat ya, dibaca. Teks laporan hasil observasi itu adalah coba Yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau simbol atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Laporan hasil observasi dapat berupa hasil riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, budaya atau ekosistem tertentu. Teks laporan hasil observasi biasanya berisi tentang fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang menjelaskan mengenai suatu hal dari sifat yang wajib pada pembaca. Selain itu, teks laporan hasil observasi juga bertujuan untuk menyampaikan segala hal yang diperlukan berdasarkan hasil pengamatan secara sistematis, faktual, dan cermat pada bacaan. Oke, jadi intinya teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang kita peroleh dari hasil kita mencari informasi ya, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, ini ciri-cirinya teks laporan hasil observasi ada 5. Yang pertama, Disusun secara sistematis. Penjelasan kearifan lokal. Berisi pembahasan objek atau situasi tertentu. Terdapat perincian bagi suatu objek. Dengan bahasa yang jelas. oke, sudah paham ya? Oke, kalau begitu dilanjut lagi. Untuk struktur teks laporan hasil observasi itu ada 3. Yang pertama, Pernyataan umum, verifikasi atau keterangan umum tentang objek yang dilaporkan. Pernyataan umum berisi informasi umum, nama latih, asal usul, kelas, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. 2. Deskripsi bagian, berisi perincian hal-hal yang dilaporkan. Kalau binatang mencakup ciri fisik, habitat, makanan, dan perilaku. Kalau tumbuhan berupa perincian ciri fisik bunga, akar, buah, atau perincian bagian yang lain. 3. Deskripsi manfaat, berisi manfaat dari adanya laporan tersebut. Kalau yang dilaporkan berupa objek, deskripsi manfaat akan berisi klarifikasi objek dari berbagai segi manfaat dan sifat-sifat khusus objek. Oh iya, seringkali penulis juga memberikan kesimpulan dan laporan. oke. Jadi untuk struktur teks yang mau itu sebenarnya ada yang mengatakan 3, tapi ada juga yang 4. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua adalah deskripsi bagian, yang ketiga deskripsi manfaat. Ini yang umum yang dipakai ya, 3. Tapi kadang juga ada yang mengambil kesimpulan. Tapi kalau untuk hari ini cukup 3 saja ya. Oke. Kemudian selanjutnya langkah-langkah menulis teks LHO. 1. Menentukan permasalahan yang diobservasi. 2. Melakukan perencanaan cara penyelesaian masalah. 3.
yang akan kalian terapkan untuk hari ini. Yang pertama, silakan dibaca.
pakai dekat kata saya yang sekarang 2.000 terus besok 4.000 terus nanti jadi berapa? Jadi 9.000 gitu dengan saya pakai buat beli gorengan. Disarankan, boleh aja bercerita, yang penting jaga agar penjelasan kalian singkat, padat, dan jelas. Jadi 2 hari yang lalu saya melihat buku yang berjudul Proses Komunikasi. Apa sih komunikasi itu dan bagaimana cara berkomunikasi yang benar? Dihindari terburu-buru atau hubungan sehingga pendengar sulit mengerti apa yang hendak Anda sampaikan. Ketika saya membuat wajah besar komunikasi sosialnya, saya telah menghabiskan biaya sekitar 2.250 rupiah. Sekian, terima kasih. Disarankan, lafalkan kalimat dengan jelas dan tenang. Pastikan para pendengar mampu memahami setiap kata dalam ucapan kalian dengan baik. Ketika saya membuat proyek desain komunikasi visual ini, saya telah menghabiskan biaya sekitar 2.515.000 rupiah. Sekian, terima kasih. Tidak, terlalu banyak bersuara pada waktu kalian sedang berpikir tentang hal yang akan kalian ucapkan selanjutnya. Jadi presentasi yang benar itu harus kayak kita perlu berpikir sejenak untuk Disarankan, gunakan waktu sejenak untuk berpikir. Gak usah terlalu tergesa-gesa yang bukan nama kalian. ketika kita sedang melakukan teknik presentasi, sebaiknya kita berpikir sejenak untuk memastikan kata yang kita ucapkan tersampaikan dengan baik. Tidak, menggunakan kalimat absolut atau sebuah kesimpulan tanpa tidak ada yang kuat atau konfirmasi dari pendengar. Animasi 2D itu berarti udah bosan gitu kita ngeliat. Pasti dong kita bakal bisa ngeliat animasi yang 3D, ya nggak sih? Disarankan, gunakan kalimat yang bersifat terbuka, apalagi terhadap suatu hal yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Hadirin, mungkin di antara kita ada yang suka animasi 2D atau 3D, tapi kayaknya sekarang animasi 3D lebih keren ya. Tidak, mengadakan tanda kalian berpengalaman, apalagi sampai membelakangi pendengar, seolah kalian gak percaya diri dan gak acuh. Disarankan, jagalah kontak mata dengan para pendengar. Hal ini membuat kalian terlihat lebih percaya diri dan menghargai mereka. Tidak, berdiri dengan gestur tubuh yang loyo sehingga kalian terlihat gak bersemangat dalam melakukan presentasi. Disarankan, berdiri dengan gestur tubuh yang tegak. Ini membuat kalian terlihat profesional dan antusias dalam melakukan presentasi. Tidak, memasang muka tak bersahabat, seolah kalian malas atau nggak suka melakukan presentasi tersebut. Disarankan, jangan lupa untuk tersenyum. Ini membuat pendengar lebih rileks dalam mendengarkan penjelasan. Tidak, bergerak secara berlebihan. Ini mengganggu konsentrasi pendengar dan membuat kalian terlihat grogi. Disarankan, gunakan tangan sebagai media komunikasi. Ini mengurangi rasa grogi, juga sebagai penekanan dalam penjelasan. Disarankan, berpakaian yang sopan dan sesuaikan dengan materi dan kondisi presentasi.
Pernyataan umum. Perpustakaan adalah sebuah ruangan atau gedung yang digunakan untuk menyampaikan buku, biasanya disampaikan menurut kata susunan tertentu yang digunakan oleh orang-orang untuk membaca. Pada umumnya, ruang pada perpustakaan dibagi menjadi ruang referensi dan ruang baca. Ruang referensi adalah ruang yang digunakan untuk mencari buku maupun informasi yang kita perlukan. Sedangkan ruang pembaca adalah ruang yang digunakan untuk membaca. Deskripsi bagian. Unsur-unsur yang diperlukan perpustakaan untuk dikatakan ideal antara lain. Baiklah, saya akan mengulangi karena ada kesalahan sedikit. Kedua, deskripsi bagian. Unsur-unsur yang diperlukan perpustakaan untuk dikatakan ideal antara lain layanan dan fasilitas sumber informasi dana, staf, pendidikan, penggunaan perpustakaan, dan kerjasama dengan perpustakaan lain. Salah satu unsur perpustakaan adalah sumber-sumber informasi yang meliputi koleksi buku. Koleksi buku pada perpustakaan dapat mempengaruhi jumlah pengunjung. Jika koleksi buku pada perpustakaan tersebut lengkap, maka jumlah pengunjung perpustakaan akan banyak. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Perpustakaan juga dibagi atas beberapa fasilitas, pada umumnya misalnya tempat pinjaman buku. Beserta yang mengelola koleksi buku pada perpustakaan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis buku. Untuk buku-buku umum memiliki tempat tersendiri, sedangkan untuk buku pelajaran juga memiliki tempat tersendiri. Buku pembelajaran ditempatkan sesuai jenis buku dan tingkatan kelasnya sehingga memudahkan siswa saat mencari bahan bacaan. Baiklah, apakah ada pertanyaan? Oke, karena kelompok 3 sudah selesai mempresentasikan teks LHO-nya, bagaimana dengan kelompok lain? Apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Silakan. Silakan, moderator dipersilakan. Silakan. Baik, saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan pendapat saya. Membacanya terlalu lancar seperti membaca buku. Membacanya terbata-bata akibat terlalu terburu-buru. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk menarik minat membaca di perpustakaan? Terima kasih. Apakah bisa diulangi dari mana pertanyaannya terlalu cepat? Katanya untuk kelompok 3, bisakah diulangi pertanyaannya? Sebulan
perpustakaan? Tempat untuk mencari ilmu. Oke, apalagi kira-kira? Dan untuk lebih Untuk mencari ilmu. Kalau di perpustakaan itu ada apa? ada buku. Nah, buku itu gunanya untuk? Dibaca. Iya, jadi kira-kira apa jawabannya? Coba yang lain bisa dibantu temannya. Kalau Dewi sudah menjawab manfaatnya perpustakaan itu untuk mencari ilmu, dari teman yang lain bisa dibantu menjawab kira-kira apa. Harus tetap kerjasama ya. Oke. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa itu manfaat dari perpustakaan? Baiklah, saya akan menjawabnya untuk memelihara dan meningkatkan proses belajar mengajar. Dan yang baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk menarik minat membaca? Harus lebih melengkapi bukunya dan harus memperhatikan minat bacanya. Oke. Apakah sudah jelas? Bagaimana kelompok 2? Sudah jelas jawaban dari kelompok 3? Sudah ya? Oke. Kalau begitu ada lagi dari kelompok lain? Ya, silakan ditanggapi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya hanya ingin memberikan satu pertanyaan. Apakah di perpustakaan sekolah hanya ada buku-buku tentang pembelajaran? Apakah di perpustakaan sekolah hanya ada buku-buku pembelajaran? Hanya ada. Baik, terima kasih. Apa pertanyaannya tadi? Oke, silakan kelompok 3. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Banyak buku lainnya, yaitu novel dan cerpen dan lain-lainnya. Apakah sudah jelas? Jelas. Katanya dari kelompok 3 bukan cuma buku-buku pelajaran saja yang ada, tapi novel juga ada, antologi cerpen juga ada, kayak blog kayak untuk buku-buku geografi, filsafat juga ada. Seperti itu ya. Kelompok 4 sudah paham? Sudah ya? Apakah tidak ada lagi pertanyaan? Ada. Komentar mungkin dari kelompok lain, silahkan dikomentari. Cara menyampaikan presentasinya bagaimana? Sudah bagus? Baik, kita jawab. Egi. Egi mungkin ada. Egi. Oke, dari kelompok 4 ada yang angkat tangan tadi. Silakan. Moderator, persilakan dulu untuk kelompok 4. Baik,
tugas-tugasnya itu belum. Karena itu diselesaikan oleh individu, saya tidak secara bersamaan. Sebagai tugas untuk presentasi. Oke, untuk masukan dari kelompok 4, katanya untuk pembagian materi dalam kelompoknya ya, harusnya itu sudah jelas pembagiannya ya, harus bisa lebih menjunjung tinggi kerja kelompok, kerjasama ya. Dari kelompok lain ada, silakan. Kelompok 1 ada. Saya. Baiklah, saya persilahkan kelompok 1 untuk presentasi kami. Oke. Saya tidak mengomentari soal presentasi, tapi jawaban dari pertanyaan kami yang tadi kami sampaikan. Apa tadi jawabannya? Apa manfaat dari perpustakaan? Untuk memelihara dan meningkatkan proses belajar mengajar. Terus apa bedanya perpustakaan dan kelas? Ya kan bertanya. Iya. Nah, kelas kan juga tempat mencari ilmu. Kalau di kelas untuk belajar, kalau di perpustakaan untuk membaca. Nah, membaca. Kan di kelas tidak ada buku tapi tidak sebanyak di perpustakaan. Apakah sudah jelas? Dan tempat untuk meminjam buku. Oh, jelas sekali. Terima kasih banyak. Bagaimana? Sudah tidak ada komentar atau Apakah masih ada pertanyaan dari kelompok 2? Tidak. Terima kasih. Baiklah. Kami Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa lagi yang siap? Silakan ke depan. Ini banyak semangat sudah. Kelompok 1. Kelompok 1. Oke. Enggak Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan langsung oleh Kakak Aulia Citra. Aulia Citra, saya persilahkan dengan hormat. Baiklah, saya akan membacakan teks laporan hasil observasi tentang sampah di lingkungan SMA Negeri Wonosari. Pernyataan umum, sampah di sekolah paling banyak berupa kertas, bungkus makanan, botol minuman, dan sisa alat tulis yang habis. Setiap kelas
Sekian dan terima kasih. Itulah yang sempat kakak Aulia bacakan. Apakah ada pertanyaan dari kalian semua? Hei, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan bertanya, kenapa kesadaran siswa-siswi SMA Negeri 5 Bantaeng kurang menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Baik, apa ada lagi? Pelan-pelan ya, baca pertanyaannya. Baik, apa ada lagi pertanyaan dari kalian semua? Ya, saya persilahkan dengan Akan dimanfaatkan sebagai apakah sampah organik tersebut? Sampah organik dari lingkungan sekolah tersebut. organik. Akan dimanfaatkan seperti apa sampah organik tersebut? Baik, apakah ada lagi pertanyaan dari kalian semua? Silahkan kakak Leni. Bagaimana cara agar bisa menjaga kebersihan sekolah? Oh, Bagaimana cara agar siswa bisa menjaga kebersihan sekolah? ini mematuhi protokol kesehatan. Bukan identik, memang itu. Secara matang mami, Pak Midoka.
akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang akan dibacakan langsung oleh kakak Ayu Lestari. Dengan hormat saya persilakan. Kesadaran siswa SMA Negeri 5 Bantai terhadap kondisi lingkungan sekitarnya masih sangat kurang dikarenakan banyak masyarakat yang belum mengerti. Dikarenakan banyak siswa-siswi yang belum mengerti akan pentingnya menjaga lingkungan. Apakah sudah jelas? Juga krom. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pengolahan sampah organik bermanfaat untuk kompos. Sampah organik seperti kotoran hewan maupun buah dan sayur busuk bisa dibuat menjadi kompos. Apa sudah jelas? Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yuk, Oke, dari pertanyaan kelompok berapa yang belum? Tiga, silakan. Pertanyaannya apa? Apa pertanyaannya? Bisa menjaga Bagaimana cara agar siswa bisa menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Nah, kira-kira gimana caranya? Kalian sebagai siswa bagaimana caranya kira-kira? Apa jawabannya kira-kira? Bagaimana caranya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Cara agar siswa bisa menjaga kebersihan lingkungan sekolah ada 5, yaitu membuang sampah di tempatnya, 2. Hindari penggunaan plastik, 3. Rutin melakukan kegiatan Jumat bersih, 4. Menjaga kebersihan toilet, 5. Melakukan piket kelas. Apa sudah jelas? Jelas. Baiklah, itulah yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Ya, dalam kelompok 2 bersih. Kelompok Ya. Oke, silakan, Pak. Ingat untuk diisi dokumen penilaiannya ya. Nanti sebentar dikumpul. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
LHO dari kelompok kami yang dibacakan oleh Aidi Rahmat. Baik, saya akan membacakan teks laporan hasil observasi tentang kelestarian lingkungan hidup dari kelompok kami. Bagian pernyataan umum. Lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar manusia yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk manusia terlibat di dalamnya. Manusia harus menyadari bahwa lingkungan merupakan sarana pengembangan hidup yang harus dijaga kelestariannya. Bagian deskripsi bagian. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi 3, yaitu unsur hayati atau biotik, unsur sosial budaya, dan unsur fisik atau abiotik. Unsur hayati atau biotik yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Unsur sosial budaya yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat oleh manusia berupa sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Unsur fisik atau abiotik yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk tak hidup seperti tanah, air, iklim, udara, dan lain sebagainya. Keberadaan unsur ini sangat besar bagi kelangsungan hidup segenap kehidupan di bumi. Dari hasil pengamatan dilakukan di lingkungan sekitar, masalah lingkungan disebabkan oleh 2 faktor. Faktor yang pertama adalah ulah manusia. Coba saja perhatikan. Kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh limbah industri atau pabrik, penebangan hutan yang tak terkendali, pembakaran hutan, perdagangan, atau misal sampah di pasar, dan pembasmian hewan liar yang dilindungi. Yang kedua yaitu faktor alam. Perhatikan saja, kerusakan alam juga disebabkan oleh pengaruh cuaca, iklim, sifat alam, dan faktor alam lainnya, misalnya gunung meletus, banjir bandang, gempa bumi, kekeringan yang panjang, dan lain sebagainya. Bagian deskripsi manfaat. Lingkungan hidup harus kita jaga kelestariannya sampai dunia ini berakhir. Siapapun wajib menjaga keindahan dan kenyamanannya. Jangan sampai lingkungan kita hancur karena ulah kita sendiri. Meskipun dalam satu pemerintahan terdapat peraturan tentang pelestarian lingkungan, tapi masih banyak manusia yang belum sadar bahwa pelestarian lingkungan merupakan kewajiban kita. Hal ini sangat penting karena generasi berikutnya akan ikut melaksanakan hidup di bumi. Kita tidak boleh memberikan garis lingkungan kepada anak cucu kita, tapi mereka tetap harus kita ajarkan mengenai manfaat menjaga lingkungan. Saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana, ada yang bertanya? Duluan lagi. Tidak ada pertanyaan. Ya. Silakan. Kenapa orang suka menebang pohon di mana? Kenapa orang suka menebang pohon di hutan secara liar? Liar. Baik, pertanyaan berikutnya. Ya, silakan. Bagaimana caranya kelestarian lingkungan tetap terjaga? Bagaimana caranya kelestarian lingkungan tetap terjaga? Oh, saya. Hampir lupa, Bu. Pertanyaan selanjutnya. Apakah orang yang merusak alam tidak berbicara? Pelan-pelan, Santai saja. Kan tadi saya dengar
Silakan. Oke, dari kelompok berapa lagi yang menentukan? Sudah dulu. Oke, kalau begitu kelompok 4 silahkan dicari jawabannya dan dijawab pertanyaan dari kelompok 1 sampai 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 terlebih dahulu. Kelompok 3. Kelompok 3. Kalau tidak salah pertanyaannya, kenapa orang suka menebang pohon di hutan secara liar? Jawabannya adalah meningkatnya manusia menebang hutan secara liar karena adanya peningkatan kebutuhan akan kayu baik di pasar lokal maupun internasional, serta dipengaruhi oleh lemahnya faktor penegakan hukum yang ada di Indonesia. Sudah jelas? Sudah jelas. Sudah menunggu jawaban. Baik, pertanyaan dari kelompok 2 yaitu bagaimana caranya kelestarian lingkungan tetap terjaga? Jawabannya adalah yang pertama tidak membuang sampah sembarangan, yang kedua melakukan reboisasi, yang ketiga melakukan treasuring, yang keempat melakukan sistem tebang pilih, yang kelima hemat energi, yang keenam hemat energi penggunaan air, yang ketujuh menggunakan transportasi publik, dan yang kedelapan mengurangi penggunaan kertas. Baik. Sudah jelas? Sudah. Yeay, mana jawabanmu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Oke. Jawabannya adalah bisa karena sudah ada peraturan tentang hal tersebut. Sudah ada undang-undang. Yes. Lebih tepatnya sudah ada undang-undang. Oh, oke. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok yang terakhir. Kelompok tercinta. Kelompok terandalan. Aduh, apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan hasil observasi dari kelompok 2 yang akan dibacakan oleh Putri Anissa Maharani. Laporan hasil observasi tentang kantin sekolah. Yang pertama, pernyataan umum. Kantin sekolah merupakan ruang yang disediakan khusus oleh sekolah sebagai tempat jual beli makanan di dalam lingkungan sekolah. Kantin sekolah biasanya hanya buka pada hari-hari sekolah dan tutup setelah jam pulang. Ada banyak jenis makanan dan minuman yang dapat ditemukan di kantin sekolah. 2. Deskripsi bagian. Barang-barang yang dijual di kantin sekolah telah dipastikan mutu dan kebersihannya oleh petugas kantin. Ada berbagai jenis makanan yang dapat ditemukan di kantin sekolah, mulai dari makanan berat seperti nasi dan lauk, hingga makanan ringan seperti roti, keripik, bakwan, tahu isi, dan lain-lain. Kantin juga menyediakan berbagai minuman, mulai dari air mineral, minuman manis, hingga minuman bersoda. Kantin sekolah biasanya sangat ramai pada jam istirahat. Sayangnya, fasilitas kursi dan meja yang tersedia masih belum
Bagaimana caranya supaya makanan yang ada di kantin cepat habis? Oh. Mari kita borong. Aduh. Chicken nugget. Wacana. Pertanyaan dari nomor 1. Saya. Oke. Maya ini. Iya, saya. Apa? Sudah bilang. Soalnya sibuk mencari. Suruh. Tadi. Kan itu kantin. Barang-barangnya aman. Dan berkualitas lah begitu ceritanya toh. Iya. Tapi kan ada pernah kayak suatu berita kah atau begitu di televisi atau di Google kah, ada yang mengatakan bahwa tidak baik mengkonsumsi minuman berwarna. Tapi mengapa masih ada saja di kantin-kantin sekolah? Terima kasih. Bagaimana kelompok sudah dicatat? Pertanyaannya sudah. Silakan berdiri kalau keluar. Bagaimana cara menjaga makanan di kantin tetap dingin? Bagaimana caranya agar makanan di kantin itu tetap dingin? Ayo, bagaimana kelompok 2? Sudah ada jawabannya, silakan dijawab. Aku cintai domba. Oke, yang lain silakan fokus ke kelompok 2 dulu. Kelompok 2-nya sudah ingin menjawab pertanyaan dari kalian. Siap lu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang pertama, buatlah makanan yang enak, harganya yang terjangkau. Wih. Katanya buat makanan yang enak, terus harganya juga Ya, kita terjangkau. Borong deh. Habis. Apakah sudah jelas? Oh, sudah jelas banget. Sudah mantap. Iya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Oke. Itu tergantung siswa atau siswi yang ingin membeli.
Ya, sangat jelas. Jelas. Oke, berarti sisa satu kelompok ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. 1. Menyediakan makanan yang aman serta bersih. 2. Mengajarkan cara mencuci tangan dengan baik. 3. Melatih anak untuk membaca label informasi nilai gizi. Apakah Anda sudah puas? Sudah mengerti, sudah memahami. Oke, bagaimana kelompok 4 sudah dipahami? Oke, kalau begitu silakan ditutup. Baiklah, sekian teks presentasi dari kelompok 2. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua karena sudah selesai semua presentasi teman kelompoknya, instrumen yang ibu berikan tadi yang lembang instrumen penilaiannya silakan dikumpul ke depan. Oke, sudah ya. Kemudian kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Oke, Akbar. Angkat tangan tadi. Sakit dari tanganku. Oke, kesimpulannya tentang pembelajaran kita hari ini tentang teks LHO, tentang teks laporan hasil observasi. Ada yang bisa? Mungkin ada yang bisa, tapi kurang percaya diri. Oke, ungkapkan saja. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini itu adalah kalau untuk teks laporan hasil observasi itu berarti kita mengobservasi dulu atau kita mencari tahu dulu data-datanya, kemudian kita buatkan teksnya, ya. Seperti kalau kayak tentang kantin tadi, nah kita kan ke kantin dulu, cek dulu lokasinya apa-apa yang ada di situ, kemudian kita buatkan teks laporannya seperti itu ya. Jadi ada informasi dalam teks laporan hasil observasi. Kemudian untuk penyampaian presentasinya tadi temannya kalian bagaimana? Yang kelompok-kelompok yang presentasi, cara penyampaian presentasinya bagaimana? Coba siapa yang bisa? Untuk kelompok lain, saya kelompok 1 bagaimana tanggapannya? Caranya presentasi temannya kalian yang kelompok 2, 3, dan 4. Apakah sudah bagus atau ada yang perlu diperbaiki? Lumayan bagus. Oke, itu diperbesar suaranya. Lumayan bagus, Ibu. Sudah lumayan bagus ya. Kalau untuk kelompok lain bagaimana? Luar biasa. Luar biasa. Banyak pengalaman yang didapatkan ya dari presentasi. Ya. Masih perlu ditingkatkan lagi. Oke, kalau menurutnya Ibu dari presentasinya kalian itu sudah kalau untuk bagusnya sudah bagus, sisa perlu ditingkatkan lagi. Kerja kelompoknya, kerjasamanya, terus moderatornya, kemudian apa namanya itu yang menulis itu pertanyaan apa dan sebagainya, apa namanya? Notulennya harus tetap aktif ya, terutama moderator harus aktif ya. Oke, kemudian untuk selanjutnya
dibagikan di grup WA-nya kalian ya. Ibu. Silakan buka grupnya kalian, Ibu akan kirimkan linknya. Kirim ke grup. Oke, Bu. Mana Miki? Kenapa? Mana Miki? Ini. Sudah ada? Sudah, Bu. Ibu lagi. Oke, silahkan dibuka kemudian dijawab pertanyaan dari refleksi pembelajaran kita hari ini. Ada di grupnya, silahkan dibuka. Sudah, Bu. Ditulis namanya, siapa namanya, kemudian kelasnya, dan dijawab pertanyaannya ya. Seberapa kalian menyukai materi ini? Saya kasih bintang. Bagus. Sudah, Bu. Ada yang sudah menjawab? Saya sudah. Ya, sudah ada satu orang. Review jawabanku. Mau direview jawabannya? Review. Masya Allah ini. Kalau menjawab itu harus betul-betul dari hati ya, Ibu. supaya ibu juga bisa tahu kalian sudah memahami materinya atau belum. Seperti itu ya. Karena di sini juga ibu bisa mendapatkan jawaban apakah kalian sudah mampu untuk memahami pembelajaran hari ini atau belum. Seperti itu. Harus dijawab dengan sepenuh hati dan sejujur-jujurnya. Ungkap kami. Harus diungkapkan yang sejujurnya. Ungkap Ya. kami. Baru satu orang yang selesai ya. Oke, sudah ada dua orang. Ibu baca jawabannya ya. Oke, untuk Ayu. Harus berjaya. Kalau biasa berawal dari dalam. Karena sudah selesai semua ya mengisi refleksinya dan ibu lihat tadi jawabannya itu rata-rata sudah bisa memahami mulai dari pertanyaannya apakah kalian menyukai pembelajaran hari ini, jawabannya ya alhamdulillah karena kalian suka dengan pembelajaran hari ini. Kemudian untuk materinya
kita sebagai manusia harus bisa menjaga lisan kita. Karena lisan itu adalah hal yang paling berbahaya. Kenapa Ibu katakan? Karena banyak orang yang kadang tidak menyadari menyampaikan sesuatu yang membuat orang lain itu tersinggung ya. Jadi harus ingat, harus hati-hati untuk menjaga lisan. Selanjutnya untuk materi kita pada pertemuan selanjutnya itu tentang teks eksposisi. Jadi kalian bisa pelajari di rumahnya tentang apa itu teks eksposisi ya. Oke. Karena sudah selesai pembelajaran pada hari ini, untuk ketua kelasnya silakan disiapkan dan kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini ya. Silakan. Siap. Gua berterima kasih pada Ibu Guru. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih kembali. Duduk kembali dengan baca doa pulang. Doa dimulai. Selesai. Oke, sekian untuk hari ini. Wabillahi taufiq